algoritma yang biasa tuh, yang ada undersampling, terus ada termasuk smooth. Saya udah coba yang pakai smooth, tapi tugas utamanya itu dicoba yang pakai GAN untuk tabular. Jadi saya Terus? tadi coba pakai yang smooth itu untuk data kredit card itu udah bisa sih, Pak. Oke. Ya, berarti sudah ini ya. Kalau yang apa? Yang tesis Anda sendiri gimana? Kalau yang saya itu kan yang image itu, Pak. Kalau yang image sebaiknya Anda, kalau misalnya Anda ini juga kuliah juga di kelas image bisa nggak? Di situ sih saya ajarin satu-satu sih metodenya. Oh, iya mungkin bisa, Pak. Coba Anda tunjukkan yang ininya sudah seperti apa. Atau Anda sudah bisa pakai CNN sudah bisa. Sudah bisa, cuma kemarin yang waktu itu saya tunjukkan kan nilai apa? Saya kayaknya perlu di splitting ulang datanya gitu, karena nih data trainingnya sebenarnya akurasi cukup bagus, cuma pas dicoba dengan data validasinya sangat buruk, Pak. Oh, iya ya. Enggak, ini aja fokus ke yang Anda kerjakan buat tesis ya. Jadi apa? Kalau memang Anda tidak perlu smooth ya asal tahu aja ini untuk yang sekarang. Oh iya, Ya, oke, Pak. eh, bisa saja ininya karena arsitektur. Coba Anda tunjukkan hasil eksperimennya seperti apa? Yang ini, Pak, yang apa? Yang tesis Anda. Sebentar, Pak. Kalau Ahmad Fataroviki mengerjakan apa? Oh ya, bagaimana Pak? Ya, eksperimennya sudah sejauh apa? Masih ini sih Pak, masih kalau kemarin itu terakhir saya udah coba yang bird. Nah itu saya masih kurang paham di tuningnya sih itu sih Pak. Apakah perlu dilakukan tuning atau tidak ya Pak? Di bird itu. Kayaknya eh, yang ada fokuskan di classifiernya aja deh. Mentuning bird itu kan apa nggak berat sih? Itu kan ukurannya besar kan? Nah itu saya masih bingung sih Pak, apakah perlu di tuning atau cukup pakai yang sudah ada aja gitu. Tapi sudah bisa bird. Kalau kemarin baru coba, tapi belum pakai data saya sendiri sih Pak. Masih coba apa namanya dari tutorial gitu sih Pak. Tapi sudah bisa di run. Yang dari tutorial sudah bisa Pak. Terus ini apa namanya? Eh, dari tutorial bisa. Terus dataset Anda sudah siap belum? Kalau dataset saya sudah ada sih Pak 1.300, tapi masih 1.300-an sih Pak. Dan Ya itu sudah saya coba. lihat Ya. datanya juga belum balance ya. Nah itu apakah perlu di balancekan dulu atau Ya gimana? dibalancekan. Tapi kalau teks itu dijadikan itu dulu ya, dijadikan vektor dulu teksnya. Iya betul. Jadi feature dulu. Anda feature-nya saya nggak tahu ya kalau ini coba aja Anda cari di itu. Cuma ininya datanya itu sedikit ya. Jadi Anda mungkin kalau melakukan tuning di bird mungkin hasilnya nggak bagus ya. 1.300 kan sedikit ya. Dibandingkan dengan jutaan data yang buat mentraining bird. Iya, iya. Data apa sih? Data Twitter sih Pak, sentimen Twitter. Oh iya. Ya udah Anda coba dulu aja deh. Coba dulu apa jangan pikirkan itu. Anda coba pakai dataset Anda sendiri tutorial tadi dan berhasil. Terus nanti apa minggu depan ya Anda coba harus sudah berhasil terus nanti baru dipikirkan langkah selanjutnya apa. Bagus apa Datanya enggak gitu. datanya dicoba menggunakan apa? Langsung Ya karena Anda menggunakan sudah bird. bisa tutorial kan. Iya, tutorial Tutorial langsung bird-nya masuk udah ya. kan. Iya, Nah, sudah. dengan dataset yang ada di tutorial. Nah, sekarang Anda ganti yang dataset yang di tutorial Anda ganti dengan dataset yang Anda.
Oke, baik, yang Pak. Twitter itu. Nah, nanti baru dilihat apakah resampling bisa mempengaruhi atau tidak. Tapi harus dijalankan dulu. Oke. Baik, Pak. Coba Anda tunjukkan eksperimen BERT-nya seperti apa. Oke, sebentar ya, Pak. Saya buka dulu. Persiapan. Oke. Aldi dulu. Aldi gimana? Sudah? Iya Pak, saya setin ya. Iya. Sudah muncul Pak? Iya. Ini kemarin problemnya sebenarnya untuk nilai akurasi trendingnya cukup bagus gitu. Cuma validasi akurasinya ini yang fluktuatif. Jelek gitu. Emang data validation-nya ada berapa? Nah itu justru Pak, jadi per kelas itu data trendingnya kemarin ada 120-an dan data validasinya ada hanya 5. Nah itu mungkin nanti mau saya splitting lagi gitu. Cukup jam Emang paham. itu sangat tidak memadai ya. Iya, soalnya ini bawaan Kaggle-nya udah di splitting kayak gini Pak. Sangat tidak memadai. Ini apa sih? Image apa? Burung Pak. Burung. Oh, gambar burung banyak loh. Cari Iya. sendiri, tambah lagi. Ini Iya. banyak loh, 45.000 berapa itu? 43.000 Pak. Ya banyak kan burungnya? Iya. Oh, karena jumlah kelasnya ada 300 Kelasnya ya? ada 300 ya. Jadi per kelas itu ada 120-an gitu. Nah, yang dijadiin Oh, data. oke. Terus ininya pakai apa? Berarti memang Anda harus pakai transfer learning ini. Nah, ini baru saya coba pakai EfficientNet ini, Pak. Oh iya, itu kan transfer learning. Ya. Ini Anda ngerti nggak maksudnya? Nah, itu sedikit-sedikit saya lumayan paham, Pak. Cuma belum coba explore lagi nih yang ininya. Oke. Enggak, itu berarti datanya sudah nggak masalah itu kalau sebesar itu. Iya. Cuma yang Anda harus pastikan di semua kelas itu ada ininya. Ini Anda efisien itu dari mana? Dari internet sih, Pak. Coba. Coba diganti VGG 16 coba. Yang paling atas terus sandaran. VGG 16, Pak. Nah. Ininya apa? Coba saya lihat arsitekturnya. Ini. Gedein sedikit bisa nggak? Coba. Bentar tadi yang atas tadi. Base modelnya apa? EfficientNet ya? Iya, ini. Base modelnya EfficientNet. Terus dance-nya apa? Dance-nya berapa layer? Ini cuma ditambah 1 dance, terus sebelumnya ada batch normalization, dance, terus ada dropout sama 1 dance lagi untuk output layernya 300 ini. Iya. Coba yang paling atas itu model name itu diganti VGG 16 coba. Bukan. Sorry. Oh iya di situ juga. Tadi apa tadi tulis di situ? Model name itu. Kalau ini kan cuma iya. namanya aja, Pak. VGG 16. Mungkin nanti saya coba ekspor dulu, Pak, pakai VGG 16, soalnya belum pernah coba juga. Ya udah. Coba sekarang nanti Anda ekspor. Efisien kan bukan pemenang ya kalau nggak salah ya. Iya. Sama MobileNet gitu ya. Terus nanti Anda kontribusinya apa kalau hanya pakai transfer learning? Nah, itu kalau lihat dari paper sebelumnya sih belum ada yang sampai 300, Pak, untuk total kelasnya. Nah, mungkin salah satunya itu, Pak. Ya, tapi itu nggak susah kalau pakai transfer learning. Mungkin ada saran, Pak, kira-kira apa ya? Ya, Anda cari dulu. Kan Anda yang punya ide kan? Iya, siapa? Saya idenya gini, Pak. Mana yang paling mungkin? Nah, baru kita diskusi. Siapa? Ya. Kan kalau soal itu tadi kan kayaknya kalau saya ragu ya itu bisa jadi novelty ya. Karena kan efisiennya juga 1000 kelas kan? Anda cuma 300 kelas. Iya. Defaultnya 1000. Iya. Oke. Ya, lanjutin terus. Kalau bisa sih Anda setiap saya ngajar, kalau bisa Anda sempetin itu
nanti biar dengar-dengar lah. Karena saya nggak menerangkan di kelas ini apa tentang misalnya arsitektur konvensional itu gimana. Atau Anda sudah bisa? Perlu belajar lagi sih Pak. Uh, cara ngeset learning rate gimana, ini gimana. Ya, Jumat jam. Ya pokoknya tanya ke teman Anda yang kelas itulah. Tapi Anda ada jadwal kuliah juga hari Jumat? Jumat ada sih Pak, sore Oh, sampai ya, malam. ya sudah nanya itu, nanya ke teman yang di kelas. Atau ya ini apa namanya? Anda boleh belajar sendiri, nanti kalau ada kesulitan boleh dikonsultasikan. Iya sih Pak. Oke, ya jadi dilanjutkan terus nanti. Tapi itu grafiknya dibikin bagus ya. Minimal Oke Pak. inilah, seperti inilah. Ini jumlahnya sedikit ya, tapi ini saya ngajar di kelas image ya. Ini hasilnya lumayan bagus pakai transfer learning. Untuk bunga ya. Jumlah sampelnya sedikit. Ini grafiknya begini. Lumayan smooth gitu. Meskipun sebenarnya jumlahnya juga cuma sedikit. Per kelas itu cuma 60-an kalau nggak salah. Nanti Anda harus bisa sampai gini apa burung apa ditebak sebagai apa gitu. Oke? Iya Pak. Oke Pak, siap. Sampai ke kapanya berapa? Ini kapanya 0,92 itu lumayan. Oke? Ya. Oke. Siapa lagi tadi yang persiapan? Idham udah? Supriyadi gimana? Supriyadi. Iya Pak. Gimana? Saya baru ini Pak mencoba mengikuti ini Pak ya. Mungkin saya tampilkan aja Pak ya. Mungkin bisa Bapak langsung kasih masukan atau saran. Saya tuh tentang ini Pak ya, siswa Pak. Datanya hanya sedikit Pak, 365. Ini dari dataset dari UC ya. Sudah lengkap semua ya? Sampai kalau di bawahnya kesimpulannya itu Pak, dia begini Pak ya. Ini saya ngikutin dari tutor gitu Pak. Mungkin menggunakan datanya saya gunakan dataset yang UC gitu ya. Tapi jumlah datanya sedikit Pak gitu. Apakah masalah atau gimana tuh Pak? Atau cari dataset lain gitu yang sesuai dengan ini Pak? Ya kalau sudah jadi begini, terus ide Anda apa? Ini yang masalahnya. Kesimpulannya. Apa ide Anda? Ide penelitian Anda sendiri apa? Ini mau dipakai buat apa? Tadinya saya ingin memprediksi ini Pak. Awalnya kan kelulusan. Nah, cuma saya bingung gitu Pak ya. Jadi saya masih apa namanya itu? Jadi di sini ini membandingkan 3 algoritma itu Pak. Iya, kalau soal gini Anda bisa ngambil program dari mana aja termasuk dari sini. Tetapi kan yang menjadi masalah kan Anda harus sudah fokus kan. Iya, Pak. Yang Anda angkat sebagai tesis itu apa? Oke. Kalau memprediksi kelulusan siswa itu bisa Pak ya? Ya bisa aja kan. Kan berkali-kali saya bilang asal ada referensi acuan utama, terus Anda sudah punya arah, novelty-nya di mana gitu kan. Iya Pak. Jadi masih blank nih. Agak kurang ngerti aja sih sebenarnya Pak. Nanti saya akan pelajari lagi ya Pak. Iya, tapi nggak boleh terlalu lama ya. Ini udah pertemuan keberapa sekarang? Ke-11 Pak ya. 11 atau 10?
yang kuliah. Iya. Harus cepat. Kalau mentok juga ya Anda harus segera ngomong biar Iya, baik, Pak. nanti bisa saya arahkan. Oke, baik. Kalau diem-diem aja ya saya nggak tahu kesulitan Anda di mana. Ya, Ya, Pak, baik, Pak. ya nggak apa-apa itu diikuti. Cuma kan terus nggak bisa kan Anda berhasil ngeran itu semua terus Anda angkat sebagai tesis kan nggak bisa. Terus ininya apa? Bobot penelitiannya di mana gitu. Iya, betul, Pak ya. Anda bandingkanlah sama teman-teman Anda yang lain gitu. Oke, baik, Pak. Ya. Masih di situ saya, Pak. Nah. Ya, jadi cepat di itu apa? Stepnya dari awal ininya apa? Anda cari referensi utama yang kayaknya dekat dengan minat Anda apa, kemudian berusaha diikuti eksperimennya, terus ada ide baru gitu ya. Iya, baik, Pak. Misalnya dari situ tadi Anda lihat referensi yang memakai itu apa, terus nanti Anda gali dari referensi itu kira-kira apa yang bisa itu bukannya tidak bagus, tetapi tetap Anda harus tetap bawa ide. Ini mau saya kembangkan seperti apa gitu. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Ya. Oke. Muhammad Nur, gimana progresnya? Kemiskinan ya? Iya, Pak. Gimana progresnya? Mentok, Pak. Saya masih ngikutin yang dari Costa Rica itu, Pak. Terkait di variabel-variabelnya aja sih, Pak. Boleh saya share, Pak? Ya, silahkan. Di sini kan kalau yang Costa Rica poverty itu ada 130 variabel. Kalau saya tuh 101, Pak. Saya mentoknya di sini sih, Pak nih. Saya ngikutin ada dari orang, Pak. Saya ngikutin dari sini sih, Pak. Ya, itu mentoknya saya di tempat yang tadi. Di sini, Pak. Ini apa ini? Untuk nyari lane-nya, Pak. Oh, ini Anda baru mempelajari datanya ya, belum sampai ke klasifikasi ya? Belum, Pak. Tapi di sini sih saya udah buat kategori-kategorinya sih, Pak. Untuk targetnya udah saya buat. Oke, terus? Tinggal penyamaan itunya aja sih, Pak. Saya masih belum selesai, Pak. Masing-masing variabel punya saya sama yang contoh yang ada di internet, Pak. Karena kan dia pakai bahasa Latin, Pak. Enggak, kalau yang Ya, Pak. Costa Rica udah bisa. Costa Rica sih kalau di Kaggle-nya sih sudah bisa, Pak. Anda sudah bisa ngeran juga? Iya, kalau di Kaggle-nya. Enggak, di run di lokal sudah bisa? Lokal belum semuanya bisa, Pak. Berat, Pak. Bukan, ini kan sebenarnya masalahnya secara teknis itu harusnya cepat, Pak, karena nggak harus sama kan ininya kan? Iya. Sesuai rekomendasi apa ya? WHO ya? Iya, Pak. Atribut-atributnya itu apa aja yang penting-penting sesuai rekomendasi WHO aja? Oh, jadi data saya potong lagi nggak apa-apa gitu, Pak? Biar gampang dulu gitu. Oh, saya masukin semuanya, Pak. Biar gampang dulu. Jadi kan kalau Anda berhasil kan lebih kelihatan progresnya dan semangat kan. Nanti kalau mentok ketahuan ininya di mana gitu. Iya, Pak. Jadi sedikit aja dulu. Oh, iya. Ada rekomendasi. Kok WHO sih apa namanya? Kemiskinan itu apa? Ini Pak dari World Bank juga ada, Pak. World Bank ya. Di World Bank itu kan dia memiliki. Saya pernah share share kan ya? Iya, Pak. Saya juga masih bingung yang World Bank juga, Pak, ngebacanya, Pak. World Bank itu nggak bisa langsung di run gitu? Yang World Bank baru download doang sih, Pak. Pas saya ngeliat di GitHub-nya banyak banget pilihan-pilihannya, Pak. Iya, menurut saya sih coba dipelajari World Bank itu. Ya, mestinya nggak susah kan? Caranya kan? Ya sudah pokoknya ya bisa keluar dulu lah.
Jadi kalau ada variabel-variabel yang menyebabkan error dihapus dulu sementara. Oh, iya, baik, Pak. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi Eko Ramanuddin, gimana progresnya? Iya Pak, Ya, Bapak mengerjakan apa? ini Pak saya yang churn prediction Pak. Oh, churn prediction ada masalah imbalance ya? Sudah Iya dicoba? Pak. Udah dicoba nih Pak, tapi yang Terus? smoothnya masih gagal nih Pak. Oh, kenapa? Kira-kira tahu kenapa gagal? Sebentar Pak. Ya. Saya screen ya Pak. Ya, silahkan. Nah ini Pak. Gedein dikit, Pak. Gimana Pak? Digedein dikit. Gedein ya. Ya. Ini kan churn value-nya ada 5.000 sama 5.000 sama 1.000 Pak, yang sama yes-nya. Nah itu dites akurasi pakai ANN Pak, ini Pak algoritmanya Pak. Itu dari contohnya pakai ANN. Saya pakai ANN. Nah ini dia hasilkan. Di bawahnya aja Pak, Anda pakai smooth di bawahnya. Nah ini Pak udah saya coba ini Pak. Smooth tapi masih gagal nih Pak ininya. Nanti saya coba-coba lagi Pak. Mana? Coba gagalnya di mana coba? Ininya nih Pak. Oh ini kayaknya X-nya. Belum bisa Pak. Coba. Sampelnya coba di itu. Dihapus. Smooth.fit. Ini ya Pak? Ya. Sampel. Sampelnya aja. X-nya nggak ada. X-nya besar Pak, maaf. Bukan yang belakang. Ya. Nah itu kita. Emang ya Pak. ini memang begitu, smoothnya udah besar semua. Nah kayak ini Pak nih saya. Coba pakai dari sini lagi ya Pak. Bisa? Bisa nih Pak. Ya. Tadi Bapak salah, bukan fit sample tapi fit resample ya. Iya Pak. Oke. Ya, lanjutin ya. Iya Pak. Ya. Oke. Itu Pak sama ini Pak, saya kan yang saya judulnya lebih ke ini Pak, lebih ke handling imbalance dataset gitu Pak. Jadi nanti selain smooth ada sin sama oversampling dan undersampling Mbak. Terus dilihat mana yang paling bagus gitu Pak, membandingkannya Pak. Iya.
Ya nggak apa-apa. Iya. Dilanjutkan aja. Cuma per tahapnya Bapak harus teliti ya. Jadi di satu-satu dilihat ininya setelah sebelum di resampling perbandingannya berapa, setelah di sampling perbandingannya berapa. Siapa? Baik, Pak. Ya. Ya berarti Bapak harus lebih ini ya. Kalau memang ada masalah anomaly detection biasanya ada masalah minority class-nya kecil. Tetapi ingat ya, dari sekarang ya, buat Anda dan teman-teman yang lain bahwa resampling itu hanya boleh dilakukan pada data training, bukan data testing ya. Jadi nanti kalau hasilnya bagus, tetapi resamplingnya itu dilakukan pada data training dan testing, itu pasti eksperimennya salah ya. Jadi proporsi data itu harus tetap dijaga di testing. Jadi kalau misalnya proporsi data minoritasnya 5%, maka di data testingnya pun harus dipertahankan 5%. 95% itu 5% minoritas, 95% mayoritas ya harus seperti itu. Oke ya, Pak Eko ya. Iya, siap, Pak. Ya, ngerti maksudnya? Iya, Pak. Jadi harus menggunakan ini ya, Pak, data trendnya ya, Pak, jangan data tesnya ya, Pak. Iya, data trendnya yang di resampling, bukan data testingnya. Banyak contoh ini ya, cuma itu sering sekali salah ya, sampai ke tesis juga salah. Dan kalau melakukan cross validation juga yang di resampling itu digabungkan dengan cross validation itu hanya di data training, bukan di data testingnya. Oke. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Delvina, apa yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Tadi itu coba running yang tadi malam, kemudian error di tak share screen ya, Pak ya? Iya. Errornya di sini tadi, Pak, di load the model ini tadi. Salah. Katanya file HDF5-nya itu nggak ditemukan. Nah, jadi tak ulangin lagi, tak pindahin file file runningannya ke satu folder, terus mau coba di running lagi, Pak. Enggak, itu salah penamaan kayaknya. Salah penamaan di mananya, Pak? Di atas kah? Model width-nya di itu ini di drive yang berbeda ya sama yang itu ya. Iya, tadi itu katanya bacaan errornya seperti itu. File HDF5-nya ini error, no file. Ya udah, tadi mungkin salah namanya. Dicoba aja dulu. Jadi, seperti apa. Pindahin satu folder dulu, terus coba lagi. Iya. Ya paling kalau masalah gitu itu masalah penamaan sama itu manggil load-nya itu loh. Oh iya, Pak. Terus kalau di augmentasi itu ngaruh nggak, Pak ya? Ngaruh pasti. Cuma augmentasinya harus di itu seperti tadi ya, augmentasi harus di data training. Jadi agak berbeda nanti ininya. Nah, insya Allah minggu depan saya kasih contoh yang augmentasi. Cuma kalau Anda bisa sendiri ya nggak apa-apa, di augmentasi aja. Tadi sudah coba di augmentasi sih, Pak. Terus yang di augmentasi cuma X-train ya. X-train. Sebelum X-train-nya dibagi menjadi X-train dan X-validation sebelum itu. Ya. Oke, Anda sudah menemukan ini augmentasi sendiri, codingnya? Oh, sudah, Pak. Oke. Iya. Ya udah coba aja berarti. Makasih, coba Pak. dulu ya berarti ya. Oke. Iya, Pak. Ya, silakan Pak Agus Salim, ada yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak.
untuk progres saya sebelumnya itu kan untuk penerimaan mahasiswa beasiswa, dan ternyata setelah saya cari-cari jurnalnya baik internasional ataupun nasional itu agak sulit Pak untuk penerimaan beasiswa ya, adanya hanya untuk penerimaan siswanya saja Pak. Akhirnya rencananya saya beralih ke comparison metode machine learning terhadap prediksi status pengiriman barang. Nah, untuk datasetnya sendiri saya sudah nemu, tapi saya belum bisa share screen Pak. Ini lagi di perjalanan soalnya. Itu gimana ya Pak? Boleh atau tidak Pak? Ya, asal ada paper acuan utama, terus Betul. ada rencana kontribusi. Oke. Jadi nanti saya cek paper acuan utamanya itu memang kredibel enggak gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Oh iya Pak, mohon izin Pak. Tadi Bu Siska lagi di perjalanan juga, baru pulang dari dokter Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau konsultasi? Oke, ya harus segera difinalkan ya. Nanti saya minta Anda bukan hanya rencana penelitian yang Anda tuangkan dalam proposal, tetapi juga hasil sementara, hasil eksperimen sementara dan rencana tindak lanjut dari eksperimen sementara ya. Jadi Anda harus sudah fokus. Kalau kesulitan cepat ditanyakan, termasuk kalau belum menemukan fokus ya. Oke. Oke, yang kemarin yang lateksnya udah siap belum? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, coba. No battery, please charge. Oh, iya Pak, mohon izin Pak. Untuk text live-nya ini kok lama banget ya installnya. Teman-teman ada yang sama nggak? Kalau untuk text maker-nya sama satunya lagi yang Jabrep itu oke. Tapi yang satunya kok lama banget ya? Coba Idam, Anda kasih tahu Pak Agus Salim. Kalau saya sih Pak tadi ketika install LaTeX itu ada pertanyaan ini country. Nah itu kita isi dulu. Nah setelah kita isi baru dia running lagi, setelah itu selesai Pak, finish. Kalau selama itu tadi belum kita isi, yang pertanyaan mungkin di uninstall dulu Pak ya. Kalau memang ini baru coba, jangan di close. Tadi ada yang pertanyaan itu. Kalau menurut saya sih Pak, ada pertanyaan yang country kita tempat itu nanti baru setelah di-oke-kan kita arahkan ke Indonesia, nanti dia finish, dia selesai setelah itu. Oke, makasih Pak Idam. Nanti japri ya Pak Idam ya. Oke Pak. Aldi juga sama, soalnya tadi Pak Supriyadi juga chat saya sama katanya. Oke ya, jadi kalau text live itu memang ukurannya besar ya. Jadi kalau Anda pakai Windows sebenarnya ada alternatif juga pakai Technic Center. Cuma saya biasanya pakai text live. Jadi kalau pakai text live itu biasanya diinstal semua. Kalau pakai Technic Center itu ada yang light-nya, tetapi setiap mau setiap mau ada package yang kurang, maka dia akan harus install, harus download dan install. Itu cuma 150-an mega, tetapi kalau lengkapnya juga sekitar mungkin lebih dari 3 giga ya. Nah, kalau text live itu kalau nggak salah sekitar berapa? 4 giga mungkin ya. 4 atau 5 giga. Jadi kalau Anda sudah ada yang download gitu, boleh aja di-share ke yang lain ya. Oke, segitu. Kalau yang Idham udah coba di-run belum? Iya Pak, tadi coba ini aja sih Pak, jalankan gitu. Habis itu di close lagi. Nggak tahu caranya apa mau dipakai. Oh, oke ya. Jadi kita bahas dulu yang ringan ya. Kalau soal eksperimen masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya Pak ya. Tadi ya, belum silakan. selesai. Oh iya belum. Tak share screen Pak ya. Oh, ini ada Bu Cici. Udah berhasil Bu Cici? Untuk ini Pak, izin menjawab untuk eksperimen saya baru menggabungkan dataset Pak. Saya pakai 3 dataset. Ya Bu. Paralel ya Bu. Udah ya. Nanti untuk ini kalau
mohon izin Pak, kalau Bapak ada misalkan referensi untuk regresi decision tree sama classification decision tree, boleh Pak untuk jadi acuan saya nanti Di filenya. internet kan banyak, Bu. Iya, saya juga nyari maksudnya kalau ada di Bapak boleh. Jadi juga nyari. Iya. Ya, jadi boleh aja mulainya dari tree ya, tetapi biasanya nanti yang bagus tuh kalau kelas tree ya mungkin nanti ke random forest gitu ya. Iya. Iya. Alhamdulillah kemarin untuk menggabungkan filenya udah bisa Pak, udah pakai Python jadi nggak di Excel. Oke. Ya. Pak. Ya coba itu dulu ya, eksperimen sampai berhasil ya. Biasanya kesulitannya kalau pakai gitu kan nanti mengubah format yang non numerik dan non nominal menjadi numerik dan nominal. Ada Bu Ella nggak? Bu Ella sudah berhasil belum? Bu Ella nggak ada ya? Oke, Idam gimana? Iya Pak, ini kalau saya eksperimen saya baru Pak sebatas visualisasi data sih. Cuma saya ada agak kebingungannya ini Pak. Kan ada 2 dataset Pak yang saya pakai. Satunya itu dataset yang JKSE itu Jakarta Composite Index. Satunya lagi yang dari Ristek Brain yang data COVID. Nah, pertanyaannya itu Pak, apakah datanya itu saya gabungkan dulu atau dipisah aja Pak? Karena kan nanti dimasukkan sesuai dengan tanggalnya Pak. Ya, kerjakan dua-duanya, dimasukkan dan dipisah. Terus bandingkan. Lebih tepat yang mana, Anda simpulkan sendiri, dan dengan eksperimen Anda itu nanti kalau ada pertanyaan, kenapa dipisah, kenapa digabung, Anda bisa menjawab. Ya. Jadi buat dua-duanya Pak ya? Buat dua-duanya. Nggak susah kan? Yang ini saya masih bingung Pak untuk yang gabungkan. belum tahu caranya. Iya, karena kan yang dibaca kan per tanggalnya itu Pak. Kenapa? Yang dibaca nanti kan sesuai tanggal. Misalkan hari ini kematiannya berapa, kemudian sahamnya itu berapa. Ya. Bentar ya. Ya Pak. Lagi ngajar. Salam. Halo. Ya, Idam gimana? Ya. Ya, jadi yang sekarang ini baru 1 dataset saya masukkan, Pak. Yang belum saya gabung dengan dataset yang COVID itu. Yang ini visualisasi yang JKSE, yang dari Yahoo Jakarta Composite. Terus mana hasil prediksi Anda mana? Nah, yang modelnya belum saya masukin, Pak. Ya, cepet, ini kan nggak susah kan? Iya, tinggal model-modelnya lagi, Pak. Karena saya tuh nanti ada 4 model kayaknya, Pak, rencananya mau dipakai. Kalau untuk yang ininya, acuannya, paper acuan itu di 1 model aja. Maksudnya 4 model itu gimana? Bentar, Pak, saya buka. Ini Pak, proposalnya, Pak. Nah, yang sebelumnya itu dia pakai lasso, Pak. Kemudian saya nanti pakai, bentar. Ini baru percobaan sih, Pak, belum dicoba. Baru-baru keinginan. Pakai, bentar, mana tadi yang 4 model. Model. Metodenya kok klasik-klasik semua? Ya. Metodenya kok klasik-klasik semua? Kenapa? Saran Bapak apa, Pak? Yang baru, Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau Anda ini ya mau mulai dari yang klasik ya nggak apa-apa. Enggak, siapa tahu ada yang terbaru kan, Pak. Ya bacalah di referensi utamanya pakai apa.
Pakai Pakai LSTM kah atau pakai apa RNN? dia ini referensi utamanya Lasso, Pak. Iya, iya. Satu itu aja yang digunakannya. Oke, Kalau sekarang saya ini Bang, pertanyaan yang harus Anda jawab adalah berapa hari yang dipakai untuk memprediksi nilai apa namanya? Memprediksi loh ya. Anda ingat loh ya, jangan terjebak pada curve fitting. Anda memprediksi. Bukan mencocokkan grafik. Ngerti nggak? iya, iya. Maksudnya prediksi berapa hari apanya itu, Pak? Ya kan memprediksi itu kan besok harganya berapa gitu kan? Iya. Iya. Jadi berapa data ke belakang berapa hari yang digunakan untuk memprediksi harga besok gitu. Kalau yang ini sih Pak datanya dari awal COVID itu Pak sampai dengan terakhir saya ambil. Nah, itu untuk memprediksi kapan? Nah, sampai ke Ngerti sana nggak belum. yang namanya prediksi? Iya ngerti Pak yang ke depannya nanti kira-kira berapa Iya. anunya sahamnya. Bukan curve fitting loh ya. Jadi Anda tidak boleh mengambil nilai data training dan data testing secara acak. Tidak boleh pakai yang acak, yang regresi, yang tidak apa namanya. Ini kan time series ya, time series prediction. Iya Pak. Banyak yang salah ya, sampai ke tesis pun mungkin hampir gagal sidang karena itu ya. Bentar Pak, tak matikan aja nih. Mananya nih. Allah. Ya, Pak. Jadi dibaca lagi. Jadi yang Anda baca ini deh, tutorial tentang apa time series forecasting atau time series prediction. Tapi kalau untuk ini saran Bapak kira-kira yang terbaru apa Pak? Untuk modelnya Pak? Banyak ya kalau ini misalnya LSTM. Tetapi sebenarnya nggak ini sih. Yang baru-baru sih Anda kan tidak pakai ini kan. Nanti itu kalau dugaan saya ya yang Anda maksud ini bukan time series prediction, tetapi regresi yang atributnya lebih dari satu. Iya, kan kalau time series prediction itu kan misalnya harga 5 hari ke belakang digunakan untuk memprediksi harga hari ke-6 gitu kan. Itu saja, jadi feature-nya itu cuma harga dan waktu. Tetapi Anda ingin mengaitkan harga kemarin dan angka COVID kan, angka kematian COVID kan. Jadi minimal ada 2 kan. Iya. Atau kalau misalnya Anda memprediksi harga hari ke-5 gitu ya, dengan harga 4 hari terakhir plus 1 angka COVID kan. Angka COVID dan ini kan berarti kan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Angka COVID-nya kapan? Misalnya rata-rata 5 hari gitu ya. Berarti ada 6 atribut yang Anda pakai untuk memprediksi harga besok gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ada 5 kolom, ada 6 kolom. 6 atribut. 6 atribut. Harga hari pertama, harga hari kedua, harga hari ketiga, harga hari keempat, harga hari kelima, terus kemudian rata-rata COVID selama 5 hari, terus baru yang ke-6 kelasnya. Baru yang ke berapa? Ke-7 kelasnya. Berarti kelasnya itu adalah harga, bukan. Kelasnya itu adalah numerik, harga hari ke-6. Baru nanti digeser lagi kan, harga hari ke-6 kan nanti untuk memprediksi harga ke-7 kan, itu. Iya. Paham nggak? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Ya. Oke? Oke, Pak. Jadi misalnya ya Anda cari aja misalnya harga saham itu kan dipengaruhi oleh misalnya inflasi. Ada yang bilang inflasi, nilai tukar rupiah, kemudian apa?
apalagi ya, itu kan Anda tanya deh di jurnal-jurnal tentang ekonometrik ya. Gitu ya. Ingat ya, pokoknya jangan terjebak ke curve fitting. Jadi Anda langsung aja, berarti Anda masih harus menggabungkan itu ya, atribut. Iya, menggabungkan atribut di 2 dataset. Iya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, jadi ya cukup bagus sih, cuma ya itu harus cepat Anda biar tahu nanti ininya berhubungan nggak dengan data COVID dengan itu gitu. Iya, dengan angka kematian dengan indeks harga saham. Iya. Oke. Ada lagi? Cukup sih Pak. Ya. Siska, ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Maaf Pak, saya baru sampai rumah. Oke, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau dilaporkan? Iya Pak, saya ketemu ini Pak, ada yang aneh sama dataset saya Pak. Iya, iya. Yang awalnya saya pakai itu kan ada data imbalance, terus dari ada salah satu feature-nya itu dia bentuknya udah dalam bentuk binary 1, 0 sama ada non. Bentar Pak, saya share screen boleh nggak Pak? Iya, iya. Ini Pak, tadi kan saya cuma perhatikan kelasnya doang Pak. Di kelasnya tuh kan ada 3 kelas, ada negatif, positif, dan other. Di sini udah kelihatan kalau imbalance. Terus saya lihat distribusi salah satu feature-nya kan di sini ada batuk, cough. Nah, di sini ada 01 gitu Pak. Jadi kayak harusnya kan cuma 01 doang Pak. Tapi di sini kayak beda gitu antara 01 ini dengan 01 ini gitu. Gimana ya jelas? Iya, iya. Kayak gitu Pak. Jadi saya nggak tahu kenapa beda. Nah, harusnya kan cuman ada cuman ada 3 gitu. Ada 0 buat yang tidak batuk, terus batuk sama non. Tapi ini ada 5 Pak. Belum ketemu kenapa. Kalau dari tipe datanya dia objek gitu Pak. Oh, tipe datanya objek. Iya, saya udah waktu itu udah coba ganti biar dia jadi float. Tapi lupa saya nggak ketemu di mana saya bikin. Ada masalah tetap kayak gini gitu Pak. Nggak tahu saya kenapa. Iya, berarti harus diubah dulu ke nominal atau numerik. Ini pakai encoder dulu Pak. Iya. 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 Biar bisa dilanjutkan ke bawah ininya. Iya, hampir semua kayak gitu Pak. Ini juga Fiverr-nya. Kalau nggak pasti hasil ke bawahnya pasti salah semua. Oh iya. Ini saya baru ketemu, tadinya cuma perhatiin kelasnya doang, terus tahunya kayak gini Pak. Ya kalau pas ngeload datanya tipenya apa? Ngeload pas pertama. Objek. Objek semua kan? Nah itu kan harus itu dulu. Kalau gini sih kayaknya bisa sekaligus ya. Kalau semuanya objek gini. Oh bisa sekaligus, maksudnya Pak? Diubah menjadi numerik. Oh gitu. Cari aja codingnya. Saya pernah lihat kalau nggak salah. Pakai mungkin dicoba pakai label encoder. Tapi yang paling tepat sih pakai ini sih. Label encoder boleh atau pakai one hot encoder. Ya, saya pernah cobain tapi belum ketemu di mana, lupa Pak. Iya.
Ya udah itu Ya berarti Pak, tugas nah, Anda kayak gini merubah bisa itu nggak dulu. Pak? Kenapa? Kayak gini Pak, kayak gini. Ya, ya. Ya, iya nih saya udah coba terus belum. Iya Pak, belum saya cek lagi waktu itu ininya tip apa Itu kan udah integer distribusi. kan? Udah integer berarti Iya udah udah. benar. Baru nanti Anda bisa cek tadi apa grup by kelas tadi. Hmm. Ya, Ya Pak. oke. Oke. Ya, makasih Pak. Oke ya, jadi teks sudah semuanya udah install ya. Kalau belum, Anda nggak bisa nyoba, saya berarti tunjukkan saja ini ya. Sudah belum? Siska udah belum? Sama saya TextMaker. Live-nya masih installing, masih Oke. jalan. Oke ya, jadi kalau Anda buka tadi ya, conference yang saya minta Anda untuk ini ya tutorial. Ini ya, buka yang ini ya. Conference. Itu akan tampil seperti ini ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Gini ya. Jadi saya rasa Anda saya tunjukkan sebentar Anda langsung bisa ya. Ini ya. Jadi misalnya Anda ingin ganti ini menjadi apa? Misalnya apa? Prediksi IHSG pada model prediksi IHSG Tadi bukanya di open Pak ya? Ini hitam udah bisa ya? Ya, buka di open. Coba bentar, tak coba Pak. Open di sini ya. Terus buka yang file doctext. Ini conference ini ya. Udah bisa? Bentar Pak, masih buka aplikasi. Iya. Jadi kalau kita compile, ini langsung mana yang berubah itu langsung kelihatan. Ini ya, model prediksi IHSG terkait pandemi COVID di sini ya. Terus autornya saya ingin ganti misalnya saya ini misalnya Idham gitu ya. Idham itu siapa namanya? Muhammad Idham. Benar? Enggak Pak, Idham aja Pak. 5 huruf aja Pak, Idham. Idham. Ini langsung di sini. Di sini Idham ya. Nih. Misalnya di sini ada siapa? Siska misalnya. Maaf Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak fungsinya aplikasi ini sebenarnya apa sih Pak tujuannya Pak? Untuk menulis paper, terus pertama itu, terus nanti kalau ada template kalau ada template sudah ada template tesis ya Anda bisa pakai untuk menulis tesis dan proposal. Jadi mungkin saya akan untuk latihan mungkin nanti tesis akan saya wajibkan Anda untuk memakai. Kalau saya ada waktu untuk membuat template-nya, Anda saya wajibkan pakai ini LaTeX ya, yang Anda kumpulkan ke saya. Ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya format Anda semua itu kalau saya kasih template-nya itu Word, itu mungkin satu orang dan yang lain itu akan ada perbedaan ya.
ada perbedaan meskipun sedikit, misalnya fontnya tidak konsisten, kemudian kalau Anda tidak pakai Mendeley mungkin ada yang sitasi yang tidak Anda sitasi, atau ada tabel yang tidak Anda sitasi gitu ya. Nah, kalau di LaTeX itu akan seragam. Jadi kalau misalnya saya minta Anda menuliskan proposalnya dalam bentuk paper seperti ini, maka semua bentuknya akan seperti ini. Karena sudah di sini sudah disediakan tempat-tempat untuk menuliskan misalnya judul gitu ya. Ini bentuknya seperti ini, hurufnya ukurannya seperti ini dan letaknya di sini. Gitu ya. Makanya pemakaian LaTeX itu menjadi praktek standar di dunia akademik, terutama untuk menulis paper dan hal-hal yang terkait dengan misalnya tesis serta publikasi yang lain. Itu ya. Pertama itu seragam. Kemudian yang kedua memudahkan ya. Jadi kalau misalnya Anda mau merubah sesuatu di bagian ini, itu gambarnya nanti akan mengatur sendiri. Gambarnya akan atur sendiri. Misalnya Anda bikin aturan bahwa gambar itu harus terletak di bawah, selalu di bawah. Maka dia akan selalu menempatkan gambarnya di pojok bawah. Ini. Terus yang berikutnya adalah yang ketiga adalah matematikanya itu sangat bagus ya, jauh lebih bagus daripada kalau Anda pakai Word misalnya ya. Saya ingin mencicipkan persamaan di sini. Jadi saya sisipkan misalnya begin equation misalnya. Equation-nya apa misalnya? Precision misalnya. Precision itu sama dengan precision itu apa? Huruf positif misalnya dibagi true positif ditambah false positif misalnya. Jadi langsung akan tertulis seperti ini, di sini ada angka ya. Kalau kita ingin citasi juga bisa, di sini ada misalnya tabel equation precision. Ini ya, kita ingin citasi di sini gitu ya. Jadi pada persamaan sini slash f equation precision dituliskan persamaan, bentar ya. Misalnya ya, dituliskan persamaan precision. Kita compile di sini. Atau gini ya.
Ya, jadi persamaan 1. Ini langsung dia akan kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, di sini akan langsung tertulis ini ya. Di sini persamaan 1. Jadi kalau misalnya persamaannya itu kita tambah, maka di bawah akan langsung mengait, akan langsung misalnya di sini kita tulis recall misalnya. Recall itu apa? Positif ya? False positif, false negatif. Samping ya. Dan di sini langsung tertulis dan di sini. Jadi kalau misalnya kita ingin citasi juga di sini ya. Kita panggil di sini. Ini adalah Eki recall. Jadi pada persamaan 2 langsung otomatis ya di sini ya. Kita citasi gini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, tentu saja untuk menggunakannya perlu waktu untuk bisa ya. Mungkin lebih lama daripada kalau Anda pakai Word. Tetapi begitu Anda bisa ini, maka ini akan sangat memudahkan. Oke, kemudian citasi. Nah, citasi itu Anda bisa tuliskan di sini, di Japref misalnya. Oke, Idham, coba tolong disebutkan judul acuan utama Anda. Anda copy paste ya. Di mana, Pak? Di copy paste di situ aja di chat. Bentar, Pak. Idham, Siska juga coba di copy paste di chat. Di mana tak taruh judulnya? Atau linknya juga boleh. Bentar, Oke, Pak, lagi jadi nyari. di Japref itu Anda bisa buka tadi ya, file reference.bib itu bisa dibuka di sini dan bisa dimodifikasi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Untuk yang citasinya itu kita nyimpen linknya aja atau PDF-nya, Pak? Link boleh, PDF boleh, Bu. Oh gitu. Sama PDF-nya juga boleh. Oh boleh ya, pakai Mendeley juga sama ya, Pak. Berarti ya kita upload dulu gitu. Kalau menurut saya ini lebih mudah daripada Mendeley ya. Oh gitu. Seperti Mendeley lah, tetapi lebih saya belum pernah pakai Mendeley ya, cuma izin Pak, izin bertanya Pak, ini sama Mendeley kan tadi menurut Bapak lebih mudah ya, bedanya di mana ya Pak? Izin Pak, terima kasih. Ya dijalanin aja Pak, nanti kan tahu. Ini siapa namanya? Idham, yang ini bukan? Saya yang direct ini bukan? Iya, yang atas itu Pak. Iya ini Pak. Ini. Oke ya, saya ingin citasi di sini ya. Save bibtag. Saya ingin mengekspor bibtag-nya. Ini bibtag-nya ada di sini. Oke ya. Paham ya? Ini tadi apa? Saya save bibtag-nya di sini. Saya buka di Japref. Tadi ada di download ya. Nih.
Oke, saya ingin copy ini. Copy. Ini bisa di-copy nggak ya? Saya copy aja. Copy. Saya taruh di reference tadi, di sini. Ctrl V. Saya perbaiki di sini ya. Ini citation key-nya ini yang ini. Jadi saya ingin melakukan citasi papernya Idham tadi. Sini ya. Ini nggak susah ya, Anda cukup pernah ini. Jadi misalnya memodelkan pembuatan model prediktif harga saham terkait COVID-19 dilakukan antara lain pada referensi. Ini ya, saya citasi di sini. Citasi key-nya. Saya simpan dulu semua di sini ya. Oke. Nanti di sini harus ada kalimat itu ya. Ini masih ada tanda-tandanya ya, yang di sini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan cukup jelas nggak? Idham? Jelas Pak, kelihatan Jelas Pak. ya. Oke. Ini ya, citasinya belum muncul di sini, masih tanda tanya. Jadi saya sisipkan dulu bib teksnya di sini. Oke, setelah itu di-boot lagi. Nah, sudah ya, sudah ada di sini. Kita cek di sini. Apakah benar gitu. Nah, ini ya. Jadi papernya Idham tadi sudah ada di sini. Judul dan format penulisannya sudah sesuai dengan gaya yang ada yang dipakai di template ini. Gampang kan? Kemudian ya, tapi ya, gimana? Masukkan template tadi, Pak. Template apa? Ini template, kalau kita punya template kan masing-masing jurnal kan beda-beda tuh template-nya. Saya mendefinisikan template-nya di sini. Ini ya. Saya, ini loh. Ini template-nya ini, nama template-nya. Dokumen kelas. Ini, jadi tinggal di-download aja dari masing-masing jurnal itu. Termasuk yang di Anda tadi ya. Itu yang Anda tanyakan atau apa? Iya Pak, bentuk filenya harus dokumen boleh Pak ya? Atau harus PDF untuk template? Template itu teks, bentuknya latex ya, seperti yang saya forward ke Anda. Oh, yang tadi ya. Nah. Siska ini yang bawah ini ya? Komparatif Pak, kalau performance. format kutipannya, ya Pak, kalau format kutipannya misalnya tadi kan IEEE, kalau misalnya apa gimana? Apa? Ya tinggal dimasukkan aja apa. Bibliografis ininya di sini. Mendefinisikan format kutipan itu di sini. Ini ya. Bibliografis style-nya di sini. Kalau apa ya tinggal ini dituliskan aja apa. Nah, tetapi di folder yang sama itu apa? Kalau yang umum-umum bisa ya, tetapi kalau ini dicek, ini IEEE Trans itu merujuk ke sini di file tadi ya. Di sini IEEE trans.bst ini ya. Jadi kalau apa ya tinggal BST-nya Anda copy di folder yang sama di sini.
Itu sangat mudah, Bu. Jadi apa? Itu yang terkenal gitu bisa. Makanya bisa misalnya dari satu publikasi ke publikasi yang lain gitu. Anda di-recheck terus mau ke publikasi yang pakai apa? Author year gitu ya. Author year atau seperti dengan format khusus itu ya tinggal diganti di sini. Semua yang disitasi di sini dan cara penulisannya tidak perlu diganti. Anda cuma ganti satu baris ini. Ya, gitu ya. Contoh lagi, kita sisipkan tadi yang mana? Ini bukan? Yang ini? Siska, yang Iya, ini Pak. bukan? Iya, Pak. Nah, ini ya, kita cari citasi yang bib-nya. Oh, ternyata ini bib-nya. Kita copy ya, bib-nya kita copy. Copy, terus di jabrep-nya, di sini kita tambah. New entry atau new article ya, sebentar. Kita tambah di sini ya, di latex, di bib text-nya kita copy paste di sini. Ini kita ganti yang, ini kalau bib key-nya itu biasanya saya menuliskannya dalam pengarang pertama, QC tahunnya 2021. Save. Citasi di sini. Kita kasih sini kutipan referensi utama Siska. Misalnya Said, kita tulis di sini tadi bib-nya QC 2021. Kita lihat ya. Kita save dulu. Ini ya, masih tanda tanya ya. Kutipan referensi utama Siska masih tanda tanya. Kita masukkan, kita update bib tag-nya. Terus di sini kita build lagi. Nah, ini ya. Kutipan referensi utama Siska di nomor 19. Oh, ini salah ya. Saya taruh di depan ya biar dekat sama Idham. Ini 19 ya, kita taruh di atas, nanti dia akan berubah kalau setelah Idham di sini ya. Ini kalau gaya ini tuh kutipan itu berdasarkan urutan kutip ya. Jadi kalau kita lihat di sini kutipannya Siska tadi ada di nomor 19 ini. Apakah kalau seperti ini akan berubah menjadi harusnya nomor 2 ya? Kita lihat. Jadi nomor 2 ya. Kita lihat apakah berubah juga. Nah, ini jadi nomor 2, urutan kutipannya. Semua yang ada di referensi itu pasti dikutip site seperti ini. Kalau tidak di site seperti ini, tidak akan muncul di referensi. Jadi Anda tidak usah khawatir akan ada yang miss, gitu ya. Paham ya? Gampang kan? Harus dicoba ya. Kelihatannya gampang sih Pak, cuma kalau nyoba nggak tahu. Ya, harus dicoba, makanya saya nanya sudah selesai install belum gitu. Ya, dicoba dulu ya. Oke, terus misalnya saya ingin menyisipkan gambar. Gambar yang mana yang bagus buat disisipin? Ini ya, misalnya ini. Saya ingin save image ya. JPEG. Saya taruh di di mana tadi ya? Ini pertemuan
Ini ya, saya nggak rubah namanya ya. Ini. Kalau ini ada nggak gambarnya? Yang itu dulu ya. Saya mau sisipkan gambar di sini. Kita copy di sini. Ada contoh nggak nyisipin gambar? Ini. Contohnya gini ya. Jadi ini kita lihat. Jadi pertama kita copy di sini, bikin figur. Di sini ada dikasih bagaimana menaruh gambar itu. Here, top of page atau bottom of page atau di page itu. Jadi ini prioritas penempatkannya di mana. Terus kita ingin sisipkan gambarnya dari referensi Ilham tadi. Jadi di sini, yang ini tadi ya. Oke, kita mulai dari yang paling kecil dulu. Kita kasih gambar ya. Captionnya kita samain. Ini apa judulnya? Eurostock Index. Salah. Terus kita kasih label di sini. Label, figur, stok. Kita lihat ya, gambarnya seperti apa. Oke. Titik. Ini scale itu maksudnya gambarnya diskalakan 0,1 dari gambar aslinya. Kita mulai dari yang kecil dulu. Gimana ini gambarnya? Gambarnya ada di mana ya? Ini gambarnya kecil sekali ya. Oke, kita gedekan menjadi 0,5 misalnya. Nah, gambarnya seperti ini. Kita tengahkan di sini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Terus kita ingin citasi gambarnya. Jadi ya, kutipan Eurostoxx menyatakan bahwa misalnya ya, jadi kutipan dari gambar satu menyatakan bahwa langsung ini. Nanti kalau gambarnya dihapus ya dia akan terhapus. Oke, paham nggak? Cara menyisipkannya begitu ya. Oke, bisa diikuti? Bisa sih Pak, cuma kayaknya harus ngapalin kode Pak ya, coding Pak ya. Enggak. Ada contoh-contohnya di template itu, jadi tinggal copy paste.
Oh, Nah, jangan dihafalin, jangan dijejalin. Ini hanya memudahkan Anda ya. Jadi jangan sampai Anda menjadi sulit malahan. saya buka LaTeX-nya Pak. Tadi kan terbuka, kemudian sampai sekarang posisinya masih muter-muter aja nih kursornya. Sebentar ya, nanti saya cek. Oke, kemudian ini misalnya dari referensi Siska. Bikin. Ya, jadi gini, kalau misalnya ini kan tinggal di copy paste ya. Paste di bawahnya misalnya. Terus ini, jadi include grafiknya yang mana? Kita juga tidak usah di sini aja include grafik. Gambar yang mana tadi yang, oh ini, akses grafik yang ini. 0,5. Ini kita hapus ya. Ini misalnya gambar dari referensi Siska. Kita lihat di sini. Oh, terlalu kecil. Jadi bisa diatur dengan gampang ya. Apakah kegedean atau ternyata 1 misalnya. Masih terlalu kecil. Ini ya, jadi misalnya gambarnya menjadi di sini ya. Kita ingin citasi gitu. Dari gambar, misalnya ini figur Siska. Di sini ya, jadi gambar 2 menyatakan bahwa, jadi kalau ini citasinya akan langsung urut dari berapa dan bisa dikasih hyperlinknya juga kalau Anda mau. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sederhana kan ya? Boleh nanya Ya. lagi Pak? Ya Saya silakan tuh di-share kayaknya dulu. kombinasi. Enggak Pak, apa tuh itu kan tadi bahasa Inggris Pak, otomatis keluar pick 1, pick 2, pick 3. Kalau dia nanti kita bahasa Indonesia jurnalnya Pak? Ya, kalau jurnalnya itu urusan editornya ya, Anda tinggal pakai saja. Anda tidak perlu bikin, itu kan keseragaman itu kan dibuat oleh pembuat jurnalnya kan. Kalau mau, jadi Anda justru harus patuh pada template dari pembuat jurnalnya. Oh itu berarti sesuai template tadi yang keluar pick 1, pick 2 ya Pak ya? Iya. Mana masalah Anda di mana? Saya share-in Pak ya. Iya. Yang ini. Kelihatan Pak? Kelihatan. Nah ini Pak not responding terus dia Pak. Saya tadi kelihatan. awalnya kan ya? Belum kelihatan. Oh salah share saya. Ini kelihatan Pak? Ya.
Oke, terus? Ini dari tadi nih Pak saya buka Pak. Saya ngikutin Bapak di Pak. Oke, Text Live-nya udah selesai diinstal. Text Live belum ada kayaknya sih Pak. Yang mana sih? Yang tadi kan 3 aja Pak. Iya, Text Live-nya udah selesai diinstal belum? Text Live nggak akan kelihatan karena dia engine yang apa di belakang ini. Oh, yang dari Coba Anda search itu yang type search itu Text Live. di sini Pak ya? Text TE yang muncul apa? TextMaker. Text Live-nya belum diinstal. Tadi tuh ada 2 sih Pak. Ada yang apa? Ada yang apa namanya? Yang ini yang installer biasa, yang exe, ada yang satunya tadi apa namanya tuh? Ya, itu belum diinstal berarti Text Live-nya. Engine-nya belum. Baru antar mukanya aja. Kalau nggak ada engine-nya ya nggak bisa. Berarti kurang ke slide-nya Pak ya? Tak coba Pak ya. Ada Text Live Manager-nya nggak? Text Live Manager. Kalau di Windows ada Text Live Manager. Text dipisah. TEX. TEX. X terus spasi live LIVE. Oh, belum ada, berarti belum diinstal. Ya, Pak Idam sepertinya belum terinstall, Pak. Tadi instalnya belum komplit berarti, Pak. Iya, iya. Supriyadi udah? Bisa? Saya sudah, Pak, tapi saya mau nanya, Pak, ini. Gantian, Iya. Pak Idam. Oke, bentar. Udah, Pak? Oke. Iya. Sebentar ya. Sebelum kita lanjutkan, sudah mau jam 6 ya. Kita foto dulu ya. Stop seru, Pak ya. Iya, ya. Coba dinyalakan videonya. Aldi Ahmad sudah install belum? Tadi gagal Pak. Sudah Pak. Sudah. Ahmad sudah bisa? Yang Permat, yang ini sudah sih software tadi. 1, 2, 3. Oke, saya absen dulu ya sebentar ya. Anda boleh lanjutkan. Nanya, bentar saya. Kalau Anda biasa pakai tag HTML itu harusnya sudah belajar sebentar sudah bisa ya. Saya absen dulu ya, bentar ya. Anda belum pada absen gitu? Kok yang hadir cuma 5 orang ya? Siapa aja ya, Saya Pak? sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Oke. Mungkin lupa paling teman-teman. Absen dulu ya. Oh enggak, sudah. Hadir 15 ya. Oke, silakan Pak Supriyadi. Apa yang mau ditanyakan? Oke. Yang itu belum keluar, Pak ya? PDF-nya nggak ada. Oke, saya lupa. Harus dikeluarkan. PDF viewer-nya
Yang ini dijalankan gitu Pak ya? Bukan, nggak coba. Sorry. View, coba diklik di view yang atas itu. View ini. Nah, PDF viewer-nya mana PDF viewer? Nggak ada Pak ya? Coba option. Option. Oke. Configure text maker. Saya cocokkan dengan yang saya ya. Iya Pak. Coba sebentar. Built-in viewer. Coba Anda cocokkan dengan saya. Coba Ya, baik. Anda matikan dulu. Saya ini. Saya share. Seperti ini. Sudah sama belum? PDF viewer embed. Embed aja checklist belum. Ini segini. Udah diklik. Ya, Hah? baik, Pak. Udah? Oke, Pak. Oke. Sekarang udah bisa belum? Di sini ada perubahan harusnya di sini. Di sini ada PDF viewer. Yang di sini. Option ya. Coba Anda share lagi. Oke, sebentar Pak. Mana tadi? Oh, share-nya. Oke. Tadi di sini udah saya cek Mas Pak ya. Kemudian oke. Itu ya, sudah ya. PDF viewer-nya Anda klik Ini? yang paling bawah. Oh, ini. Oke. Ya. Nah, udah coba di-compile, di quick build dulu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Ya, dari tadi pengen Ya. nanya tapi lagi menjelaskan. Ya, Anda ajarin nanti teman Anda yang ini. Baik, Pak. Baik. Pak Idham dan kawan-kawan. Oke. Oke. Tadi sudah berhasil ya. Ahmad tadi udah ya, bisa ya? Nggak masalah ya? Bisa, Pak. Oke, jadi Anda bisa nanya juga ke Ahmad, Supriyadi Ahmad bisa Anda tanya. Siska udah bisa? Pak, saya nyoba masukin referensi tadi nggak bisa, Pak. Masukinnya Apa gimana? karena pakai Coba. yang Japref dulu? Sebentar, coba Anda nggak bisanya di mana? Coba Anda tunjukkan. Ini saya udah copy paste ininya apanya? Bib text-nya. Terus sudah disimpan? Enggak gini aja, gampangnya itu Anda buka, coba open. Open apa, Pak? Open library bisa. Nah, tadi yang ref apa namanya? Ini. Bukan yang bawaan dari yang saya share tadi loh. Oh, yang bawaan Pak. Oh, maksudnya, ini saya udah buka di yang ini, Pak. Ya, kan di situ kan ada referensi.bib kan di situ. Coba Anda buka yang itu dari Japrep. Ya, ini. Nah, Anda buka yang file ini loh, referensi.bib. Coba Anda dari Bapak. Dari Bapak tadi bukan ini. Yang LaTeX tutorial LaTeX. Ini, Pak. Ya, itu Anda buka. Nah, Anda tambahkan aja di sini biar gampang. Add ya. Add artikel lah, boleh lah. Yang mana ya? Ya, salah satu aja. Ini, Pak. Ya, boleh aja. Oh, ya. Diklik. Nah, terus di bagian
Nggak Ini kelihatan. Pak, Di mana ya? Bukan. quick Add take and- source-nya. Oh iya, Anda copy paste aja. Dihapus Ya. dulu, terus copy paste di situ. Udah. Terus ini apa? Nggak Ya. kelihatan ya? Iya ya, terus Anda save dulu. Save. Save, terus Udah. itu bib-nya di copy. Anda ingin mencitasi di paper kan? Iya, Bib ininya key-nya ya. di copy ya. Udah. Terus ke sini. /site. Nggak ada Pak. Pas dipanggil gitu nggak keluar. Nggak apa-apa. Anda copy dulu karena kan belum dimasukkan kan. Oh gitu. Site ya, benar ya? Ya. Slash. Oke. Oke, terus quick build dulu. Quick build. Sudah ada tanda tanyanya belum? Kecil Udah. banget. Sudah ya? Terus Iya. bib text. Diklik 2 kali lah. Nggak ada error kan? Udah. Terus Enggak. quick build 2 kali juga. Sekali lagi. Sudah muncul belum? Iya bisa. Yuk, Cek di udah, Pak. bawahnya. Ada. Ya. Itu ya. Bisa. Gampang kan? Kayaknya Iya, jangan pakai Word lagi nanti kalau nulis. Word itu merepotkan. Jadi Anda bisa fokus ke riset ya, bukan. Bu Cici, bisa Bu Cici? Saya masih belum berhasil download Pak, insya Allah ntar bisa. malam saya coba. Oke. Gagal terus udah 3 kali, ini udah setengah hilang. Ya, ya, oke. Ya, nanti tanya ke Bu Siska. Bu Iya, Pak. Trisiwi, ada yang mau ditanyakan? Belum Pak, saya masih ngabungin dataset sama masih belum bisa installnya. Kayaknya Oke. ada masalah di ini. Ya, nanti cepat dilaporkan kalau ada Ya, yang Pak. bisa dibantu. Baik, Pak. Ya, biar nggak ketinggalan sama teman-temannya. Oke, mungkin Apa gitu dulu mau ya. tanya boleh? Ya, silakan Bu Cici. Ini Pak, untuk Cici kan yang rencana penelitian saya itu kan adalah memprediksi prestasi akademik. Ya. Itu berarti kan menggabungkan nilai semester 1 dan 2, satu lagi data tentang siswa itu sendiri dari data Dapodik. Berarti kan ada 3 dataset digabungkan ya Pak. Nah, untuk memprediksinya berarti kan untuk memprediksi 1 tahun atau 2 tahun ke depan dengan anak yang sama, itu bagaimana gitu ya Pak ya? Yang saya mau tanyakan itu sebenarnya cara memprediksinya untuk prediksi ke depannya. Kalau tadi Pak Idam kan untuk 2-3 hari ke depan. Kalau ini kan semester berarti ya Pak? Dari nilai. Bisa ini Bu, ini kan masalahnya kan kalau di referensi utamanya gimana Bu caranya? Kalau yang referensi utamanya itu ada 2 metode teknisnya, yaitu klasifikasi decision tree sama bukan. regresi decision tree. Itu Bukan itu Bu, modelnya. bukan itu Bu. Bukan itu yang itu kan nanti kan, yang harus dipastikan sekarang kan atribut apa yang dipakai dan atribut yang dipakai sebagai kelas yang mana, itu yang lebih penting itu dulu kan. Kalau metode itu Udah nantilah, dapet, itu Pak. gampang. Ya, Udah atribut dapat untuk di ranking atribut yang dipakai di ranking, dinilai ranking anaknya untuk sebagai labelnya, sama faktor-faktornya, misalkan kayak dia penerima BPS atau tidak, terus dia sekolahnya dari transportasi dia berpengaruh nggak untuk ke prestasi, misalkan ya. ada seperti itu. Ya, itu apa namanya, kelasnya kan berarti kan kelas mungkin disederhanakan ya. Jadi prestasinya misalnya jadi 3 kelas gitu Bu. Pertama itu dulu ya Bu, biar jalan dulu ya. Nanti
Ibu lebih ngerti itu harusnya diprediksi gimana. Tapi biar jalan dulu. Itu kelasnya kan bisa dibagi 2. Ibu mau mengevaluasinya misalnya selama 2 tahun ya, mungkin atau 1 tahun gitu ya. Jadi untuk anak yang 1 tahun sama. 2 semester, Pak. Ya, 2 semester ya. Ibu mengevaluasinya adalah rata-rata nilai 2 semester. Untuk anak yang sama ya. Benar, Pak. Betul, Ya, Pak. seperti itu. Terus kemudian kelasnya itu jangan, Ibu kan mau ke klasifikasi ya. Klasifikasi atau regresi, Bu? Ya, betul, Pak. Dua-duanya, Klasifikasi. Pak. Karena klasifikasi regresi Pak. juga. Karena kalau yang lebih diutamakan klasifikasi dulu, Pak. Ya, kalau klasifikasi Ibu bagi kelasnya menjadi 3. Misalnya nilainya itu kategori. Nilai itu ada ABC ya, Bu? Ada ABC tapi ada angkanya juga, Pak. Jadi Enggak. Jangan angka, juga. jangan angka. ABC-nya. ABC-nya ada, Pak. Ada. Ada berapa? A, B sama C gitu. A, B, C, D. A, Kalau B, C, D ya? yang nilai perpelajarannya. Ya. Itu rata-rata, Bu. Kan rata-rata kan semua kan? A, B, C, D ya. Ada. Jadi Ibu rata-rata Iya. nilai selama 2 semester, Ibu kasih label sebagai seorang anak itu kategorinya A, B, atau C, atau D gitu ya. Jadi ada 4 kelas, Ibu. Ada 4 kelas ya. Iya. Jadi dibikin, Tapi kemarin, Ibu bikin tabel baru. Jadi atribut-atribut yang Ibu tadi, jarak sekolah, kemudian PPDB-nya seperti apa. Terus kemudian kelasnya itu adalah ABCD itu. Pak, siap. Sudah ada pencerahan. Ya, setelah itu, ya. itu Bu berhasil dulu, Bu. Jadi Ibu pakai aja dataset yang sedikit dulu. Jadi Ibu jangan dipusingkan, datanya harus digabung lengkap dulu. Tapi Ibu coba-coba dulu. Yang penting jalan dulu sampai terakhir. Meskipun performanya jelek. Tapi nanti baru datanya dilengkapin lagi gitu. Oke? Iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke ya. Gitu dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Oh iya, mungkin nanti saya ke minggu lalu saya nggak bisa ngajar ya, karena harus wisuda itu. Jadi mungkin nanti hari apa ya? Rabu bisa? Rabu jam 7 gitu ya? Bisa ya? Jam 7 malam ya, Pak? Iya. Bisa, Pak. Oke. Ya, nanti saya Lo bisa, Pak, kalau malam. Ya, jam 7 ya. Ya. Oke, gitu aja. Malam Kamis berarti, Pak ya? Iya, insya Allah hari Rabu malam Kamis. Oke, gitu saja. Silakan ya, kalau Anda harus semangat ya, biar saya bisa membantu Anda. Kalau Anda tidak semangat, nanti lebih susah semester depan ya. Di samping nanti juga hasil di kuliah ini mungkin tidak memuaskan Anda. Oke, gitu saja. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, makasih sama-sama. Terima kasih.